Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Seneng banget kalian bisa gabung karena hari ini kita bakal bahas sesuatu yang jujur aja agak bikin kita mikir ulang. Coba deh bayangin, kalian lagi nyantai habis olahraga, makan pisang yang enak banget, terus tiba-tiba ada yang nepuk pundak kalian sambil bilang, hati-hati loh pisang itu radioaktif. Wah, kedengarannya kayak awal teori konspirasi fiksi ilmiah yang ngawur banget kan? Tapi percaya nggak percaya, ini tuh fakta sains yang 100% bener. Pisang yang biasa kita makan itu emang memancarkan radiasi alami. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru buang semua buah di dapur kalian ya. Hari ini kita bakal bongkar tuntas misteri ini sampai ke akar-akarnya. Oke, mari kita bahas lebih dalam. Pertanyaan utamanya kan gini, emangnya makan pisang beneran bisa bikin kita terpapar radiasi? Nah, ngomongin soal radiasi, banyak dari kita pasti langsung merinding duluan. Otak kita tuh otomatis ngebayangin hal-hal ekstrim, kayak ledakan bom nuklir, kecelakaan reaktor yang serem banget, atau penyakit mematikan. Ya, reputasi kata radiasi di budaya populer emang jelek banget sih. Tapi hari ini, tugas saya adalah bantu kalian misahin mitos dari realitas biologisnya. Kita harus ubah pola pikir kalau radiasi itu selalu identik sama bahaya yang mematikan. Biar lebih jelas, coba kita ubah perspektif dan lihat sumber radiasi alami di sekitar kita sehari-hari. Pada dasarnya, radiasi itu cuma energi yang bergerak lewat ruang angkasa dalam bentuk gelombang atau partikel. Dan tebak, kita ini tuh setiap detik, setiap hari, selalu dikelilingi sama radiasi alami yang sama sekali nggak berbahaya. Mulai dari matahari di atas sana, tanah yang kita injak, sinar kosmik dari luar angkasa yang nembus atmosfer kita, dan bahkan tubuh kita sendiri. Radiasi itu komponen dasar alam semesta yang super normal, bukan monster kasat mata yang harus selalu kita hindari pakai baju hazmat pelindung. Masuk ke bagian keempat, sains di balik pisang, memperbesar ke tingkat atom. Kenapa pisang? Pisang ini kan terkenal banget ya di dunia kesehatan karena kaya banget sama kalium. Kalium itu mineral esensial yang penting banget biar otot kita bisa berkontraksi dengan baik. Tapi, kalau kita zoom in kumpulan mineral kalium ini sampai ke tingkat atom yang super kecil, kita bakal nemuin sesuatu yang cukup mengejutkan. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Rahasia di balik misteri kita adalah kalium 40, atau sering disebut potasium 40. Dari jutaan unsur kalium yang ada di alam semesta, ada sebagian kecil yang bentuknya kayak versi spesial ini. Kalium 40 ini adalah isotop radioaktif alami. Artinya apa? Intinya, elemen ini nggak stabil 100%. Jadi dia pelan-pelan memancarkan sedikit banget energi radiasi pas lagi berusaha mencapai kestabilan. Nah, karena pisang itu nyerap dan nimbun banyak banget kalium dari tanah biar bergizi buat kita, mau nggak mau buah ini juga ikut nampung sedikit isotop radioaktif ini di daging buahnya. Sesimpel itu sebenarnya sainsnya. Nah, hal yang sangat menarik di sini adalah seberapa kecil sih sebenarnya dampak itu. Angkanya cuma 0,1 mikrosievert. Ini rata-rata dosis radiasi yang dipancarin dari satu buah pisang ukuran sedang. Buat gambarannya, angka ini tuh benar-benar kecil secara absolut. Saya bisa yakinin kalian kalau paparan tingkat segini tuh dampaknya murni 0 terhadap tubuh dan DNA kita. Penting banget buat kita paham skala ini biar nggak panik duluan. Ini tingkat radiasi yang sangat sepele dan nggak ada artinya sama sekali di dalam total radiasi lingkungan sekitar kita. Biar benar-benar kebayang, coba kita bandingin angka mikroskopis tadi sama situasi di dunia nyata. Radiasi dari makan satu buah pisang itu hampir nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama radiasi dari penerbangan pesawat beberapa jam. Pas kalian terbang di ketinggian 30.000 kaki, atmosfer yang ngelindungin kita kan lebih tipis tuh. Jadi kalian bakal nerima jauh lebih banyak radiasi dari luar angkasa daripada dari pisang. Terus bandingin lagi sama ronsen dada biasa di rumah sakit. Terbang naik pesawat atau ronsen itu kan hal yang biasa banget dan dianggap aman. Perbandingan ini ngebuktiin kalau dosis pisang tuh nggak cuma aman, tapi secara komparatif bener-bener nggak ada artinya. Pemahaman tentang skala tadi ngebawa kita ke bagian dosis setara pisang, menyederhanakan sains yang rumit. Kalian tahu nggak, ilmuwan nuklir tuh kadang suka kewalahan kalau harus ngejelasin keamanan radiasi ke publik yang keburu takut duluan. Makanya, para pakar ini sadar kalau mereka butuh alat bantu yang praktis dan mungkin agak lucu, ya buat ngubah konsep yang sejarahnya menyeramkan ini jadi sesuatu yang akrab dan santai. Alat bantu itu namanya Banana Equivalent Dose atau disingkat BED. Ini memang bukan metrik resmi yang bakal kalian temuin di buku teks fisika tingkat lanjut gitu ya, tapi lebih ke pengukuran ilustratif informal. BED ini sengaja diciptain buat membedah dan ngomunikasiin skala paparan radiasi dengan gampang. Daripada bikin pusing pendengarnya pakai istilah teknis, mereka menyederhanakan perhitungan matematika itu cuma dengan ngibaratinya sama makan pisang. Ini bener-bener jembatan jenius buat menghubungin dunia mekanika kuantum yang ribet sama keranjang buah di meja makan kalian. Dan ini mengilustrasikan dengan brilian banget gimana taktik komunikasi itu dipakai. Coba bayangin kalian dengar kalimat gini, radiasi dari alat pemindai ini setara dengan makan 50 pisang.
Kalau kalian lagi gugup banget sebelum tes medis, atau mungkin tinggal dekat fasilitas nuklir, petugas di sana bisa dengan gampang bilang gini. Dan seketika itu juga, kepanikan kalian pasti hilang. Kenapa? Karena logika aja, siapa sih yang ngerasa nyawanya terancam gara-gara ngebayangin makan 50 pisang? Ketakutan psikologis soal radiasi langsung dinetralisir lewat humor berbasis logika ini. Pasti ada dari kalian yang mikir gini nih, tunggu dulu, kalau setiap pisang ada radiasinya, gimana kalau aku makan pisang terus-terusan setiap hari? Lama-lama numpuk dong radiasinya? Jawabannya ada di sistem perlindungan internal tubuh kita yang luar biasa, namanya homeostasis. Pas kalian makan pisang, ginjal dan tubuh kalian langsung sigap banget ngatur kadar kalium di darah biar tetap seimbang. Kalau kebanyakan, ya tubuh bakal langsung ngebuang kelebihannya lewat urin. Jadi, kalium 40 yang radioaktif tadi nggak dikasih kesempatan buat numpuk dan jadi dosis yang berbahaya. Tapi, mari kita main-main sama skenario ekstrim sejenak. Sebenarnya butuh berapa banyak pisang sih buat mengalahkan fungsi ginjal sampai kalian kena keracunan radiasi beneran? Jawabannya ada di slide ini, lebih dari 1 juta pisang. Dan ingat, ini bukan sejuta pisang seumur hidup ya. Kalian harus makan jutaan pisang itu dalam satu waktu yang super singkat. Secara biologis, perut kalian bakal sobek karena kekenyangan parah jauh sebelum kalian ngerasain efek awal dari keracunan radiasi itu. Skenario yang absurd banget kan? Ini nunjukin betapa amannya makanan alami kita. Mari kita perluas lagi nih bahasanya, karena ternyata pisang ini bukan satu-satunya makanan radioaktif di dapur kita. Kentang panggang yang enak, alpukat di roti kalian, kacang merah, wortel segar, bahkan air dari mata air pegunungan tertentu, semuanya tuh nyerap unsur dari tanah dan ngebawa radioaktivitas alami dalam jumlah kecil. Jadi kalau kalian makan sayur atau buah yang tumbuh dari bumi, ya kalian emang lagi mengonsumsi radiasi kecil. Dan itu bukan hal buruk kok. Justru ini bukti kuat kalau kita benar-benar terhubung sama sistem ekologi planet ini. Nah, fakta tadi ngebawa kita ke plot twist terbesar hari ini. Kita kan udah tahu nih kalau mineral radioaktif tingkat rendah kayak kalium 40 itu bagian standar dari makanan kita sehari-hari. Terus, tebak, kemana makanan itu pergi? Ya, masuk ke dalam sel, darah, dan tulang kita. Karena kita butuh makanan ini buat bertahan hidup, tubuh kita mendaur ulang elemen kayak kalium dan karbon 14 tadi jadi bagian dari susunan biologis kita. Jadi secara ilmiah, manusia itu sendiri secara alami memancarkan radiasi ke lingkungan sekitarnya. Gila kan? Dan itu bawa kita ke kesimpulan pembahasan kita hari ini. Saya pengen ninggalin kalian sama satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir. Bagaimana rasanya pas tahu kalau kalian, kita semua ini, adalah sumber radiasi yang berjalan dan bernapas? Sangat menakjubkan ya ngelihat gimana sains ngebongkar konsep yang awalnya kita takuti dan nunjukin betapa terintegrasinya hal itu sama kehidupan kita sendiri. Ketidaktahuan memang bikin kita takut, tapi pemahaman melahirkan rasa takjub. Jadi jangan biarin istilah-istilah kompleks bikin kalian malas belajar tentang gimana dunia ini bekerja. Teruslah cari fakta, nikmatin aja pisang kalian dengan tenang, dan saya benar-benar berharap kalian suka sama pembahasan kita kali ini. Teruslah belajar, dan sampai jumpa di materi kita yang berikutnya.